Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subianto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi alhamdulillah hari ini Kementerian PAN-RB telah mengeluarkan keputusan Menteri PAN-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi tentunya keputusan Menteri PAN-RB ini menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para honorer yang kemungkinan besar akan diangkat menjadi P3K, yaitu para honorer yang masuk dalam database PKN tetapi tidak diterima sebagai CPNS dan tidak lolos seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi dalam keputusan Menteri PAN-RB ini dijelaskan berkaitan dengan bagaimana mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K, berapa penggajiannya, berapa waktu kerjanya, dan hal-hal lain yang tentunya bisa menjawab seluruh hal yang ditanyakan oleh para honorer berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Dan mungkin untuk lebih jelasnya langsung saja berikut ini keputusan Menteri PAN-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Langsung saja, bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah keputusan Menteri PAN-RB nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ya. Jadi tentunya keputusan Menteri PAN-RB ini adalah keputusan Menteri PAN-RB yang sangat ditunggu-tunggu gitu ya, bagi para honorer yang tidak lolos sebagai P3K dan tidak lolos sebagai CPNS pada seleksi P3K dan CPNS di tahun 2024, terutama bagi para honorer yang masuk dalam database PKN. Jadi kita coba bacakan ya. Menimbang, mengingat, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Kedua, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka A. Penyelesaian penataan pegawai non-ASN, B. Pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, C. Memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, dan D. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut: A. Guru dan tenaga kependidikan, B. Tenaga kesehatan, C. Tenaga teknis, D. Pengelola umum operasional, E. Operator layanan operasional, F. Pengelola layanan operasional, atau G. Penata layanan operasional. Keempat, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Kelima, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara dengan ketentuan sebagai berikut: A. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau B. Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi khusus bagi para tenaga non-ASN yang masuk dalam database PKN ya. Keenam, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi dapat NIP ya. Ketujuh, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: A. Pejabat pembina kepegawaian mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. B. Rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. C. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. D.
Rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala PKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K paruh waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kepala PKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Penerbitan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian. Dan H, PPK menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya ke-8, dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi P3K paruh waktu tetapi di kemudian hari A mengundurkan diri, B dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala PKN, atau C meninggal dunia, PPK membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Ke-9, PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Ke-10, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 adalah pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Ke-11, P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Ke-12, perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11 paling sedikit memuat A. Nama jabatan, B. Ekspektasi kinerja, C. Unit kerja penempatan, D. Skema kerja, E. Masa perjanjian kerja, F. Hak dan kewajiban dan sanksi. Ke-13, masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Ke-14, PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Nah ini ya yang cukup penting. Di poin ke-13, masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun. Jadi nantinya setiap 1 tahun dievaluasi sampai dengan pada akhirnya P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian ke-14 ini yang sering ditanyakan ya, terkait dengan waktu kerja atau jam kerja. Jadi hal ini ditetapkan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Kemudian ke-15, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K paruh waktu dengan instansi pemerintah. Ke-16, P3K paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai sesuai target dalam perjanjian kerja. Ke-17, evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Ke-18, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Nah, ini juga penting. Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Jadi jika teman-teman ingin diangkat menjadi P3K penuh waktu, tentunya evaluasi kinerjanya harus bagus, karena itulah yang menjadi dasar pengangkatan teman-teman P3K paruh waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ke-19, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, ini juga paling penting ya. Paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Jadi UMR gitu ya, upah minimum regional. Jadi gajinya sudah jelas ya, minimum sesuai dengan UMR atau saat menjadi pegawai non-ASN. Kemudian ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-20, P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ke-22, P3K paruh waktu memiliki kewajiban sebagai berikut. A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. B. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. D. Menjaga netralitas. Ke-23, ketentuan terkait disiplin P3K paruh waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN, karena sama-sama ASN ya. Ke-24, ketentuan pemberhentian P3K paruh waktu sebagai berikut. A. Diangkat menjadi P3K atau CPNS. B. Mengundurkan diri. C. Meninggal dunia. D. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Mencapai batas usia pensiun jabatan dan atau berakhirnya masa perjanjian kerja. F. Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. G. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. H. Tidak berkinerja. I. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat. J. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 tahun. K. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Ke-25, dalam hal P3K paruh waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Jadi jelas ya, tidak boleh mengajukan mutasi atau relokasi. Ke-26, dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, P3K paruh waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Ke-27, pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Ke-28, PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Ke-29, pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3K pada setiap instansi pemerintah. C. Rincian kebutuhan P3K terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. D. PPK mengusulkan perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. E. Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan status P3K paruh waktu menjadi P3K. Dan F. PPK menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-30, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Rini Widiantini. Ya, jadi itulah ya isi dari keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Jadi sudah jelas ya, kali ini keraguan dari teman-teman terkait dengan apakah benar akan direalisasikan terkait dengan P3K paruh waktu sudah terjawab melalui keputusan Menteri Pan-RB ini. Jadi itu ya, terkait dengan gajinya mungkin setiap instansi beda-beda karena yang menentukan adalah PPK. Kemudian terkait dengan waktu atau jam kerjanya juga setiap instansi mungkin berbeda-beda karena yang menentukan adalah PPK. Kemudian bagaimana mekanisme pengangkatan dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu sudah jelas ketentuannya di sini, yaitu melihat dari evaluasi kinerja dan hal-hal lain berkaitan dengan P3K paruh waktu, semuanya sudah tertuang dalam keputusan Menteri Pan-RB ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.